Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menginginkan kamu, dia tidak mau yang lain kecuali kamu. Cuman kamu yang dia mau. Oke. Kita tarik energinya. Siapakah dia? Dia adalah sosok yang memang saat ini tuh sangat mencintai kamu ya, bahkan dia selalu kepikiran kamu terus, dan dia sempat mencoba untuk mendenial atau mencoba untuk kayak melupakan kamu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Semakin dia mencoba mendenial, semakin dia merasa tersakiti karena memang benar-benar dia um, mencintai kamu. Terus juga aku lihat di sini kayak dia ini butuh sesuatu untuk healing terlebih dahulu. Karena mungkin dia memang abis putus cinta atau abis kamu tinggalkan atau bagaimana nih, sehingga dia butuh untuk healing terlebih dahulu gitu ya. Aku lihat di sini dia butuh healing, dia butuh untuk menyembuhkan sesuatu patah hati, mungkin karena mungkin kamu tinggalkan atau kamu cuekin ya, atau mungkin dia abis putus cinta dengan pasangan dia yang sebelumnya kayak gitu. Intinya saat ini dia butuh untuk menyembuhkan diri dia terlebih dahulu. Saat ini dia melihat situasinya kamu kayak silent treatment, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak melakukan tindakan apapun. Tapi justru karena kamu tidak melakukan apapun itu yang membuat dia merasa takut gitu loh. Kamu tidak marah, kamu tidak ya tidak bereaksi apapun, itu justru membuat dia lebih takut ya. Takut kalau kamu memang benar-benar sudah ingin melepas dia, kamu ingin move on, kamu ingin pergi dari dia. Terus juga aku lihat di sini dengan situasi sekarang, ketika kamu tidak melakukan apapun seperti ini, dia bingung, dia harus berbuat apa, dia harus bagaimana agar bisa berbaikan lagi dengan kamu, agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, agar bisa kembali sama kamu lagi gitu, agar bisa mendapatkan pengertian dari kamu lagi gitu ya. Saat ini dia tuh benar-benar ada di titik dia sudah lelah dengan keadaannya, sehingga dia sudah tidak tahu lagi harus berpikir bagaimana untuk hubungan ini gitu. Tapi dia tidak mau menyerah, aku lihat di sini. Dan ya udah, saat ini ketika dia memang sudah lelah untuk memperjuangkan hubungan kalian yang dia nggak tahu harus berbuat apa, karena dia juga memikirkan yang lain. Hidup dia juga kan gak hanya tentang hubungan dia bersama kamu ya, masih juga ada pekerjaan, ada keluarganya, ada hal-hal penting juga yang perlu dia prioritaskan. Maka saat ini dia memilih untuk ya udah, karena dia pun gak tahu harus berbuat apa dengan hubungan ini, ya udah kita masing-masing aja dulu memfokuskan pada pencapaian-pencapaian kita dulu aja gitu ya. Jadi menurut dia kalian harus fokus dulu dengan apa yang memang saat ini menjadi prioritas utama selain percintaan kalian ya, karir, keuangan, keluarga, apa kebahagiaan pribadi, pencapaian-pencapaian pribadi gitu ya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini memang karakter orang ini tuh kuat ya, kuat, mandiri, percaya diri, berani. Terus itu juga apa nih ya, kayak mandiri, berani, ya seperti itu. Cuman sayangnya memang impulsif, ya impulsif. Jadi dia akan bertindak suka-suka hati dia. Kalau dia pengen melakukan A ya maka dia akan lakukan B. Tapi kalau misalkan udah bosen dengan A ya maka dia akan melakukan yang lain, gitu ya. Tanpa kamu duga-duga. Makanya hubungan ini kadang suka on off. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba nggak ada kabar. Nah kayak gitu ya. Hubungannya nggak jelas. Apa mau dia aja nggak jelas, dia mau apa nggak tahu. Bahkan sebenarnya tujuan hubungan ini mau dibawa kemana pun dia sebenarnya nggak tahu gitu kalau aku lihat. Jadi hubungannya kayak nggak jelas. Bahkan mungkin ada di antara kalian hubungan ini juga hubungan tanpa status kayak gitu.
Karena ya itu, karena keimpulsifan jadi dari si dia ini yang tidak bisa konsisten dengan apa yang dia inginkan. Bahkan aku lihat di sini selama ini ini komunikasi kalian itu jarang banget ada komunikasi ya. Intinya kayak kurang sekali komunikasi di antara kalian sehingga sering mengalami suatu kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara kalian. Bahkan di sini aku lihat dia ini memang orang yang sangat sulit untuk mengakui hal-hal yang sulit di dalam hidup dia untuk dia bagikan ke kamu, untuk dia ceritakan ke kamu. Kenapa seperti itu? Sejujurnya di sini dia itu ingin kamu tidak terlibat dalam kesulitannya. Kamu tidak ikut terjerumus dalam kehidupan dia yang sulit ini, kayak gitu. Ya, dia ini punya suatu kehidupan yang sulit dan dia mungkin memang harus mengerjakannya sendiri. Makanya di sini dia nggak mengikut campurkan diri kamu di masalah dia gitu. Dia diem-diem aja, dia menutup-nutupi kesulitan dia menutup-nutupi keadaan dia agar kamu tidak merasa ilfeel. Takutnya kalau kamu tahu segalanya tentang dia, kesulitan-kesulitan dia, bahkan kamu mungkin akan ilfeel, kamu akan mungkin meninggalkan dia, kamu mungkin akan tidak maulah dengan dia, seperti itu. Jadi inilah ya yang membuat kalian sering miskomunikasi. Dia kok nggak pernah jujur sama kamu, nggak pernah mau cerita tentang keadaannya gitu ya. Tapi sebenarnya niat dia seperti itu. Dia nggak mau nanti ketika kamu tahu kalau dia ini punya kehidupan yang sulit, kamu akan meninggalkan dia. Terus ya akhirnya ada miskomunikasi dan kalau aku lihat memang sudah tidak terkendali ya. Sudah tidak terkendali, benar-benar udah menjadi suatu kebiasaan bagi dia tidak mengutarakan kesulitan dalam hidupnya kepada kamu. Terus banyak yang selama ini dia pikirkan tentang hubungan ini, tapi dia pun nggak tahu harus kapan untuk merealisasikan apa yang dia pikirkan untuk hubungan ini. Akhirnya di sini setelah apa yang terjadi, hubungan kalian sering on off, terus itu hubungan ini juga stuck ya, nggak ada perkembangannya, hubungan ini nggak ada kejelasannya. Akhirnya di sini dia akan bertindak bahwa dia tidak mau lagi berkorban dengan hal yang sia-sia dengan mengatasnamakan cinta. Dia ingin hubungan ini tuh bisa seimbang antara kamu dengan dia, take and give-nya, kemudian pengorbanannya, terus itu kasih sayangnya, perhatiannya gitu. Kalau memang dia belum mampu untuk memberikan itu, maka dia tidak akan bisa serius dulu sama kamu. Dia harus mempersiapkan apa yang memang perlu menunjang hubungan kalian untuk bisa adanya keseimbangan itu. Misalkan nih, ini kan ada Six of Pentacles-nya reverse, berarti ini masalah keuangan nih aku lihat. Selama ini mungkin dia selalu memanfaatkan kamu dari materi ya, dari finansial. Jadi selama ini mungkin keadaan keuangan dia itu sebenarnya merosot. Cuman dia selalu memanfaatkan kamu untuk membantu keuangan dia. Misalkan nih dia punya hutang. Dia selalu meminta ke kamu untuk membantu dia membayarkan hutangnya, seperti itu. Nah, di sini dia tidak mau, gara-gara ini akhirnya hubungan kalian tidak seimbang, tidak stabil ya, karena dia selalu memperlakukan kamu dengan otoritas dia gitu loh. Dan bahkan dia selalu menyalahkan kamu atas keadaan dia. Mungkin juga ketika dia lagi pusing yang gak ada uang, amarah emosional dia itu dia lampiaskan ke kamu. Terus itu juga mungkin selama ini kamu terlalu bergantung terhadap dia juga, atau mungkin dia yang terlalu bergantung sama kamu, atau kamu terlalu tunduk sama dia ya, sehingga ini juga yang membuat hubungan kalian itu nggak seimbang, nggak stabil, karena dia gampang untuk memanfaatkan kamu, menyalahgunakan sifat baikmu ini ya, bahkan memanfaatkan kamunya juga secara berlebihan ya. Terus itu juga udah memanfaatkan, namanya memanfaatkan berarti tidak pernah membalas budi ya kan, tidak pernah membalas budi sehingga hubungan kalian ya seperti ini, nggak jelas gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ketika
adanya ketidakseimbangan di hubungan ini juga nggak langsung diperbaiki. Ya, butuh waktu yang lama, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun gitu ya, diabaikan begitu saja, bertingkah semena-mena, memanfaatkan kebaikan pasangan. Mungkin itu sudah bertahun-tahun juga gitu loh. So inilah yang menjadi masalah di hubungan kalian. Kalau memang misalkan nih kalian belum menikah dengan si dia ini, memang ada sifat yang terlalu egois dari dia, terus juga ada sifat yang terlalu kasar, entah ini dari dia atau dari kamu, sehingga membuat pasangan ya mau nggak mau menjauh gitu, karena ya nggak nyaman, merasa apa ya, tersakiti, terhianati, kecewa seperti itu. Akhirnya di sini aku lihat entah ini kamu atau dia memikirkan kembali tentang pasangan ini, apakah memang dia orang yang tepat untukmu, atau sebaliknya ya, kalian situasikan aja. Di sini akhirnya entah pasangan nih, entah ini kamu atau dia yang memikirkan sekarang, apakah memang kamu orang yang tepat, ataukah dia memang orang yang tepat untukmu. Nggak usah apa ya memikirkan sudah seberapa lama hubungan ini terjalin, tapi bagaimana hubungan ini mampu membuat kalian merasa bahagia. Itu yang sekarang kalian prioritaskan. Kalau hubungan ini memang sudah tidak bisa membuat kebahagiaan, ya udah, ngapain harus dipertahankan, kalian akan melepaskannya. Intinya di sini kalian nggak memikirkan tentang sudah berapa lama hubungan ini terjalin, tapi kalian sekarang memikirkan, ya udah, kalau misalkan hubungan ini tidak memberikan kebahagiaan, tidak bisa memberikan apa ya, effort atau manfaat dari kedua belah pihak, ya buat apa dipertahankan, seperti itu. Tapi kalau memang masih bisa diperbaiki, ya ayo. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya udah gitu. Toh aku lihat juga di sini si dia itu sempet nih, dia itu menjalin hubungan dengan orang baru, ya sempet. Tapi ketika dia menjalani hubungan dengan orang baru pun, toh nggak bahagia. Dan kamu pun begitu, aku lihat di sini. Ya, kalian sempat mencoba untuk melepaskan diri dari dia dan mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Toh nggak klik juga dengan orang baru. Jadi sebenarnya kalian ini kayak cerminan gitu loh. Aku lihat ya, baik kamu ataupun dia, sama-sama apa yang kalian lakukan itu ya selalu ketarik lagi dengan kalian berdua gitu, untuk dipersatukan kembali. Jadi pernah nih kamu mencoba untuk pergi dari dia karena kamu merasa kayak, ya ini nggak membahagiakan, udah deh gak usah sok-sok berkorban demi cinta gitu ya, kalau misalkan hasilnya sia-sia, pergilah kalian gitu ya, kamu pergi meninggalkan dia terus mencoba menjalin hubungan dengan orang baru. Ternyata dengan orang baru pun nggak klik gitu loh, nggak ada rasa kebahagiaan juga di sana, dan dia pun sama seperti itu. Aduh, kayaknya udah nggak cocok nih kita gitu ya, udahlah aku pergi dari kamu. Terus sempat menjalani hubungan dengan orang baru, tapi ternyata nggak terrealisasi juga dengan baik gitu loh. Hubungannya ya berantakan gitu ya. Jadi akhirnya di sini kalian mengambil keputusan untuk menjalani hubungan dengan orang baru pun kayaknya percuma, karena sudah sempat dicoba tapi ya hasilnya nihil juga gitu ya. Akhirnya aku lihat di sini, daripada mencoba dengan orang baru, akhirnya di sini kalian lebih memilih untuk ya udah deh, coba aja untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Yang terpenting adalah baik kamu ataupun dia mencoba untuk menghindari apapun yang bisa membuat rasa sakit itu timbul lagi ya, atau membuat rasa sakit itu nantinya akan datang seperti itu. Dan sekarang itu lebih berfokus pada hal-hal yang penting aja di hubungan kalian, yang mencangkup tentang relationship ini ya, yang mencangkup tentang hubungan ini. Kalau misalkan secara materi belum siap, ya maka kerja keras, dia sedang mencoba untuk bekerja keras, cari uang yang banyak untuk modal ke depannya bersama kamu. Dan kamu pun begitu, kalau misalkan secara materi belum mapan, ya kamu pun akan berjuang seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang kamu dengan dia itu cerminan. Terus itu juga memang nggak bisa berubah secara cepat ya. Aku lihat memang step by step. Toh di sini pun masih akan ada halangan rintangan juga, karena ini ada 7 of Wands, dimana nampaknya masih ada halangan tentang
apa sih namanya itu, restu ya, restu karena di sini aku lihat masih ada apa ya, kamu dengan dia saat ini pun walaupun hati sudah menetapkan bahwa kamu mau dia mau kamu, tapi ini masih ada batasan gitu ya, sehingga saat ini pun kalian saling menghindar ya, belum mau memperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Makanya situasinya kayak hati pengen tapi untuk effort ada udahlah gitulah, akhiri aja gitu ya. Nah itu ya, jadi masih ada energi saling menarik diri, saling ingin menghindar gitu. Tapi hati aku lihat di sini sebenarnya mau gitu, cuman keadaannya yang membuat situasi udah deh, menghindar aja dulu. Jadi di sini ada energi saling membatasi, kamu membatasi dia untuk tahu tentang kamu atau dekat-dekat dengan kamu, dan dia pun begitu, dia membatasi diri kamu untuk jangan dulu dekat-dekat dengan dia atau tidak dulu fokus pada kamu gitu ya. Intinya kalian berdua ini saling membatasi diri. Dan ini memang ada pengaruh dari restu dari keluarga, orang tua, atau bahkan masih ada pihak ketiga yang akhirnya menyabotase hubungan kalian. Akhirnya ya kalian belum bisa untuk bersama juga. Pihak ketiga itu bisa jadi memang pasangan lain, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi teman, atau siapa ya, nggak harus pasangan lain ya, bisa jadi yang lainnya juga. Oke, seperti itulah keadaannya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Kalau aku lihat ya perasaan sebenarnya kalian masih sama-sama saling menginginkan, tapi situasi keadaannya yang tidak memungkinkan, dari penolakan dari entah keluarga atau siapa gitu ya. Masih ada yang mencoba untuk menyabotase agar kalian tidak bersama. Terus juga keadaan materi juga belum stabil, lagi sedang pada berjuang nih. Aku lihat dia sedang berjuang dengan materi dia, kamu pun sedang berjuang dengan materimu. Lagi fokusnya ya pada itu, karir, keuangan, yang seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.